Gak usah heran kalau pas Anda main ke Teheran, sejauh mata memandang isinya kalau nggak Pujo ya Saipa hasil rakitan lokal yang kelihatan modern dan necis. Tapi di antara lautan mobil clean itu, pasti ada aja satu dua penampakan Paikan. Si mobil kotak, dua, teknologinya super jadul, yang kalau lewat saking berisiknya mungkin bikin kalian mikir, ini mobil kok belum dipensiunin sih? Nah, disinilah serunya. Di video kali ini kita gak bakal sekedar nge-review mobil tua yang kalau di Indonesia mungkin udah jadi rebutan kolektor retroan. Tapi kita mau ngebongkar sebuah rahasia besar, bahwa si Paikan Karatan ini sebenarnya bukan cuma sekedar alat transportasi penembus kemacetan, melainkan sebuah pondasi krusial, sebuah batu pijakan dari ekosistem industri raksasa Iran yang dipaksa mandiri buat ngebangun harga diri negaranya sendiri. Walaupun Iran sering kita dengar dalam tajuk berita utama karena sanksi ekonomi yang super ketat dari Amerika, bahkan di tengah situasi geopolitik yang memanas dan peperangan, ternyata industri otomotif mereka nggak lantas jalan di tempat. Alih-alih menyerah pada keadaan, pabrikan nasional mereka, Iran Khodro, justru menggebrak dengan sebuah inovasi yang nggak main-main. Sebuah SUV crossover futuristik bernama IKCO Reyira. Ini adalah bukti kalau kreativitas itu nggak bisa dibatasi oleh tembok sanksi. Dan hari ini, kita akan bedah habis apakah mobil negeri para mulai ini cuma modal tampang atau memang punya kualitas yang bisa bikin brand mapan ketar-ketir. Penasaran bagaimana spesifikasi dari mobil ini? Berikut ulasan dari kami. Halo semua, kembali lagi di channel Oblitz. Oke, gimana rasanya kalau sebuah negara yang diisolasi dari sistem keuangan global tiba-tiba merilis mobil yang desainnya lebih cakep dari beberapa mobil Jepang yang ada di dealer dekat rumah Anda? Yap, Richie Vera ini punya aura yang bikin orang nengok dua kali. Seolah-olah dia bilang, gua bukan mobil jadul tahun 80-an yang dipaksa hidup lagi ya. Dari depan, wajah Richie Vera ini benar-benar mengikuti tren kekinian alias split headlights. Di area-nya sipit di atas, mirip-mirip gaya Hyundai Santa Fe atau mobil-mobil Tiongkok yang lagi menjamur di Indonesia. Grillnya besar dengan pola berlian yang ngasih kesan mewah tapi tetap agresif. Bumper depannya nggak polos, ada lekukan-lekukan tegas yang fungsional secara aerodinamika. Di bagian bawah ada skid plate berwarna silver yang seolah-olah menegaskan kalau ini adalah SUV yang siap diajak main tanah tipis-tipis, meskipun kita tahu habitat aslinya adalah aspal perkotaan. Lampu utamanya sudah menggunakan teknologi LED projector yang diletakkan agak di bawah, menyatu dengan rumah lampu yang vertikal. Desain ini bikin tampangnya terlihat techy banget, jauh dari kesan mobil murah hasil rekayasa darurat. Pindah ke samping, siluet bodinya mengingatkan kita pada Peugeot 2008. Wajar saja, karena platform IKP2 yang dipakainya memang saudara jauh dari platform CMP milik Stellantis. Garis bahunya tegas, menyambung dari depan sampai ke lampu belakang, memberikan kesan mobil yang kokoh dan berisi. Velgnya juga nggak malu-maluin, pakai desain dual tone alloy dengan palang 5 yang cukup kompleks, ukurannya sekitar 17 atau 18 inci. Desain velg ini benar-benar ngebantu bikin profil sampingnya kelihatan proporsional dan gak kopong. Di bagian belakang, Richie Vera main aman tapi elegan. Lampu belakangnya sudah LED dan menyambung, atau setidaknya terlihat menyambung dari kiri ke kanan. Tren lampu garis lurus ini memang lagi favorit banget karena bikin mobil kelihatan lebih lebar dan modern. Bumper belakangnya punya desain yang cukup ramai, ada aksen seperti lubang knalpot ganda yang dibungkus krom, walaupun kemungkinan besar cuma pemanis alias fake exhaust. Ditambah lagi dengan reflektor dan diffuser hitam yang bikin bokongnya kelihatan nungging dan sporty. Masuk ke interior, barulah kita berasa kena prank dalam artian positif. Lupakan bayangan interior mobil lama yang penuh plastik keras dan desain kaku. Dashboard Riera tampil sangat modern dengan pendekatan minimalis namun tetap fungsional. Bintang utamanya adalah layar dual screen yang memanjang. Satu untuk layar infotainment di tengah dan satu lagi untuk TFT Digital Meter Cluster di depan pengemudi. Layout ini mengingatkan kita pada interior Mercedes-Benz atau gaya mobil listrik premium zaman sekarang. Layar infotainmentnya sudah mendukung konektivitas modern, meski kita penasaran apakah ada Apple CarPlay versi Iran di sana. Tapi secara visual, grafis yang ditampilkan di meter clusternya cukup tajam dan informatif, memberikan kesan mobil ini sangat high-tech.
Fiturnya pun nggak pelit. Riera sudah dibekali dengan electric parking brake dengan auto hold, sebuah fitur wajib buat kaum mendang-mending di Indonesia. Ada juga sunroof yang bikin kabin terasa lebih lega dan premium. Untuk urusan safety, Iran Khodro nggak main-main. Riera diklaim sudah punya fitur keselamatan aktif alias ADAS, termasuk blind spot monitoring dan beberapa sensor parkir yang mengelilingi bodi. Airbag-nya pun lengkap untuk melindungi penumpang depan dan samping. Bicara performa, di balik kap mesinnya ada mesin 1700 cc turbo dengan kode EF7P Min-TC yang sanggup memuntahkan tenaga sekitar 160 horsepower dan torsi 240 Nm. Tenaga ini disalurkan lewat transmisi otomatis 6 percepatan. Untuk ukuran crossover kompak, angka ini sudah lebih dari cukup untuk bikin bodi Riera melesat gesit di jalanan Teheran atau Jakarta. Harganya? Di Iran, mobil ini diposisikan sebagai mobil premium nasional. Jika dikonversi secara kasar, harganya mungkin bermain di angka yang kompetitif kalau seandainya masuk pasar global, bersaing langsung dengan kelas SUV B segment. So, iCasio Riera ini adalah bukti kalau keterbatasan justru melahirkan kreativitas yang gila. Dia punya basis Eropa, tampang ala mobil Tiongkok modern, tapi dengan jiwa nasionalis Iran yang kuat. Apakah mobil ini bakal sukses kalau tiba-tiba mendarat di pelabuhan Tanjung Priuk? Well, kalau harganya bisa ngerusak pasar seperti brand tetangga, rasanya sih bakal banyak yang rela antri demi SUV tahan banting dari negeri Persia ini.